Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tema pada kali ini kajian kita menunaikan amanah dan menjauhi khianat. Ya, mungkin ada pertanyaan dari brosurnya Ustadz Ghazali. Kalau ada monggo. Kalau ternyata belum ada, ya kita lanjutkan jawab pertanyaan yang sudah tertunda. Ada pertanyaan dari brosur di halaman 2, surat Al-Ahzab ayat 72 sampai 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula liyu'adziballahul munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahima. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikulnya, dan mereka takut akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrikin laki-laki dan perempuan, dan sehingga Allah menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pertanyaan, itu amanat dalam hal apa, Ustaz? Apakah amanat kekhalifahan di bumi? Yang kedua, kalau memang benar amanat kekhalifahan di bumi, bukankah Allah memang telah merencanakan hal tersebut sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 30? Namun mengapa Allah terkesan menyalahkan manusia yang zalim dan bodoh dalam memegang amanah tersebut? Padahal Allah juga seharusnya sudah mengetahui tabiat manusia, sebagaimana perkataan malaikat bahwa memang manusia tabiatnya seperti itu, yakni berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Dan Allah menanggapi dengan kalimat, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Bukankah hal tersebut terkesan paradoks? Jadi ya, memahami ayat ini kita berusaha memahaminya secara menyeluruh. Kalau kita pahami secara parsial, seolah-olah maka kita akan berpikir ini Allah sudah maha mengetahui bahwa manusia itu zaluman jahula, zalim dan amat bodoh. Tapi kenapa kok Allah menyerahkan amanah ini kepada manusia? Nah, kalau kita berpikirnya memahami secara parsial akan semacam itu, tanpa disadari kalau kita tidak hati-hati maka akan terjerumus seolah-olah kita menyalahkan Allah. Dengan kata lain, wis ngerti menungso nggone salah, suka berbuat zalim, suka bertindak bodoh, lah kok Allah menyerahkan amanah yang sangat besar kepada manusia. Kalau kita tidak hati-hati akan terjebak dalam pemikiran seperti itu. Nah, amanah ini dalam hal apa? Secara sederhana ya, amanah yang diserahkan oleh Allah ini kepada manusia itu amanah untuk menegakkan dinullah, termasuk tentu sebagai khalifah. Nah, kenapa tadi Allah tawarkan dulu kepada langit, bumi, dan gunung? Itu kenapa?
ini mengisyaratkan bahwa amanah itu sangat besar. Amanah yang oleh Allah akan diserahkan ini sangat besar. Kenapa kok gunung menolak, langit bumi menolak? Karena semuanya ini tidak punya kehendak bebas. Beda dengan manusia. Sedang amanah Allah ini hanya bisa diemban, ditunaikan oleh orang yang berilmu. Nah, kalau gunung, bumi, langit itu tidak bisa memilih. Nah, benda-benda itu semuanya bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, sehingga tidak bisa memilih. Saatnya meletus gunung dan lain sebagainya, sehingga peredarannya itu tidak sesuai kehendaknya sendiri, tidak pilihan dari gunung dan lain sebagainya tadi. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Karena itu mereka tidak sanggup, karena amanah dari Allah ini harus diberikan pada orang yang punya potensi untuk mengemban amanah itu. Sedang gunung dan lain sebagainya tidak memiliki potensi. Mereka itu hanya tunduk patuh pada Allah, tidak ada punya ilmu, nggak punya ilmu. Sedangkan amanah dari Allah itu hanya bisa diemban oleh orang yang memang memiliki potensi untuk itu. Salah satu potensinya dia memiliki ilmu. Nah, ini manusia diciptakan oleh Allah, dibekali dengan apa? Dengan fitrah. Fitrah itu kesiapan untuk mengikuti dan kesanggupan untuk mengamalkan agama tauhid. Gunung, bumi itu semuanya mentauhidkan Allah, tetapi tidak punya pilihan bebas. Kehendak bebas tidak punya. Nah, adapun manusia diberi bekal oleh Allah fitrah sehingga mengetahui mana yang harus diikuti. Nah, kalau manusia mengikuti fitrahnya dalam arti menunaikan amanah yang Allah berikan, maka dia tidak zalim, tidak jahil. Nah, manusia yang punya fitrah bisa mengetahui hak dan batil, diberi oleh Allah akal sehat juga, di samping nurani, tentu bisa mengerti mana yang hak, mana yang batil. Mengemban amanah dari Allah termasuk menjadi khalifah di bumi ini, itu sudah fitrah manusia. Kalau manusia bisa menunaikan dengan baik, maka dia tidak termasuk bodoh. Tetapi manusia yang menyia-nyiakan amanah, khianat terhadap amanah yang diberikan, dengan dibekali fitrah, akal sehat, kok menyia-nyiakan amanah, mengetahui, punya ilmu tentang bagaimana mengisahkan Allah, mentauhidkan Allah, tahu itu, tetapi kok mengkhianati amanah yang diberikan, maka dia termasuk orang yang zalim dan jahil, bodoh. Sudah ngerti itu amanah dari Allah harus dijaga, ditunaikan, namun kenapa dikhianati? Ya karena mengikuti hawa nafsu setan, maka dia jahil. Ini maksud dari ayat ini. Kalau tadi yang ditanyakan terkait dengan kekhalifahan di bumi, coba dibuka ayatnya. Memang itu salah satu dari dua tujuan diciptakannya manusia. Salah satunya sebagai khalifah, dan sebagai khalifah itu adalah amanah juga. Termasuk tujuan hidup manusia yang utama adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah.
Jadi tujuan diciptakannya manusia ini juga termasuk amanah dari Allah yang harus ditunaikan dengan baik. Setidaknya di dalam Al-Quran itu ada dua tujuan dari diciptakannya manusia. Kalau dua tujuan ini tidak terpenuhi, hakikatnya meski masih bernafas, namun di sisi Allah sudah dianggap tidak hidup. Saking tingginya misi ini, saking tingginya misi penciptaan manusia, maka malaikat harus tahu. Sampai-sampai Allah katakan pada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saking tingginya misi penciptaan manusia, seolah-olah ya, Allah itu ngendika pada malaikat, malaikat Reneo, ya, akan aku beri satu informasi yang penting, bahwa aku akan jadikan di muka bumi ini seseorang yang menjadi khalifah di muka bumi. Saking tingginya misi, maka malaikat harus tahu. Kenapa misi kekhalifahan, amanah kekhalifahan tidak diberikan kepada malaikat? Karena malaikat itu diciptakan oleh Allah tanpa hawa nafsu, sehingga hanya taat dan taat, tidak punya pilihan, tidak punya free will, kehendak bebas itu tidak punya. Makanya khalifah, misi kekhalifahan, amanah kekhalifahan untuk mengatur kehidupan di muka bumi ini diserahkan kepada manusia juga. Nah, khalifah itu apa? Itu poinnya. Khalifah itu bukan hanya sebatas berarti pemimpin. Khalifah itu saling mewarisi kebaikan. Itu salah satu makna dari khalifah. Maka kalau manusia yang hidup di muka bumi ini kok tidak saling mewarisi kebaikan, kebenaran dari Allah, maka dia telah keluar dari amanah ilahiyah, telah keluar dari amanah yang Allah berikan. Kalau ada manusia kok tidak saling menggantikan dalam kebaikan, hidupnya maksiat kepada Allah, menyimpang dari jalan Allah, hakikatnya meski masih bernafas, namun di sisi Allah sudah tidak dianggap hidup, karena keluar dari tujuan penciptaannya. Nah, selama ini kita hidup, namun ternyata tidak sedikit di antara kita yang tidak paham tujuan hidupnya. Salah satunya sebagai khalifah ini. Nah, kalau tidak paham makna khalifah, lantas selama ini kita hidup jadi apa? Kita hidup ini jadi apa? Padahal tujuan hidup manusia secara terang, tegas, gamblang Allah sebutkan setidaknya ada dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ibadatullah yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, sebagai khalifah. Kedua hal ini tidak mungkin diberikan kepada selain manusia, karena orang yang bisa diserai amanah itu orang yang memiliki potensi untuk itu. Lah, manusia lengkap diciptakan oleh Allah, lengkap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sempurna penciptaan Allah untuk manusia, dibekali fitrah, mata batin, mata hati, bekali juga hawa nafsu. Maka manusia bisa memilih dan memilah. Memilih dan memilah. Kalau sekiranya memilih sesuatu yang itu menyimpang dari amanah ilahiyah, maka dia tidak akan pilih itu.
Kalau tetap memilih itu berarti dia termasuk orang yang zalim dan jahil. Makanya manusia itu bisa derajatnya melebihi malaikat, bisa lebih hina, lebih rendah dari binatang. Bagaimana? Malaikat itu kita tahu, malaikat diciptakan oleh Allah tanpa hawa nafsu. Maka la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu terus ya, tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan. Dan malaikat senantiasa menunaikan segala hal yang Allah perintahkan tanpa pernah menentang, tanpa pernah melawan. Karena malaikat tidak dibekali dengan hawa nafsu. Nah, manusia yang diciptakan oleh Allah dengan hawa nafsu, mengemban amanah ilahiyah ini, kalau sampai menyimpang dan memperturutkan hawa nafsu, maka dia lebih rendah dari binatang. Karena binatang itu diciptakan oleh Allah hanya dengan hawa nafsu, tanpa akal sehat, tanpa fitrah. Maka wajar kalau hewan, binatang itu nggak kenal mana yang hak, mana yang batil, itu wajar. Karena mereka tidak punya akal, diciptakan oleh Allah tanpa fitrah, hanya dengan nafsu. Sehingga kalau binatang ya wajar, pejantan nubruk betina itu wajar. Betina lewat tubruk, nggak kenal wi bojone sapa, pasangannya siapa, nggak kenal. Itu wajar, itu hewan. Maka tidak sanggup untuk menerima amanah ilahiyah ini, karena tidak punya potensi ilmu, tidak dibekali dengan fitrah dan akal. Nah, kalau manusia yang punya akal sehat dibekali fitrah, kok sampai bermaksiat? Seorang laki-laki wis tidak peduli itu perempuannya mahram apa ora, wis ora peduli. Sudah punya istri yang sah kok selingkuh, atau punya suami yang sah kok selingkuh, berarti dia lebih memperturutkan hawa nafsunya. Maka dia keluar dari amanah ini, dia khianat terhadap amanah yang Allah berikan. Maka ulaika kal an'am bal hum adol, lebih rendah, lebih hina dari binatang. Kalau binatang tadi wajar, nggak ngerti ya, karena nggak punya akal, nggak punya fitrah. Manusia punya itu, tetapi perilakunya justru melebihi binatang. Binatang itu kenal kok mana pejantan, mana betina. Nah, saat ini manusia pejantan yo gelem ro pejantan, betina yo gelem ro betina. Laki mau dengan laki, perempuan juga mau dengan perempuan. Hewan saja tidak mau. Jantan itu pasti dengan betina, tidak mungkin jago dengan jago. Enak-enak jago dengan jago tarung. Tidak ada jago dengan jago kawin, itu tidak ada. Binatang saja masih bisa ya, membedakan mana jantan, mana betina, sehingga tidak mungkin pejantan kok ngawini pejantan, itu tidak mungkin. Betina ngawini betina, itu nggak mungkin. Lah manusia yang diciptakan dengan fitrah, dengan nurani, akal sehat, kok ya ada lanang ro lanang, wedok ro wedok, maka derajatnya lebih hina daripada binatang. Namun kalau manusia itu bisa menekan hawa nafsunya sehingga tetap dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah, derajatnya melebihi malaikat. Kenapa? Karena manusia ini diciptakan selain dengan fitrah, kemudian akal sehat, juga dengan hawa nafsu.
Kalau malaikat tanpa hawa nafsu, maka wajar taat terus kepada Allah. Nah, manusia ini punya potensi untuk durhaka kepada Allah dengan mengikuti kehendak bebasnya. Namun ternyata bisa ditekan kehendak bebasnya dengan tetap lurus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah, sehingga derajatnya melebihi malaikat. Nah, amanah-amanah ilahiyah yang seperti ini itu hanya bisa diemban oleh manusia yang memang disempurnakan oleh Allah dalam penciptaannya. Punya hati, fitrah, akal sehat, bisa memilih, bisa memilah mana yang hak, mana yang batil. Andai kata amanah menjadi khalifah di muka bumi ini diemban oleh gunung, langit dan lain sebagainya, ini saya tidak akan bisa. Tidak akan bisa, karena tidak ada fitrah di situ, tidak bisa memilih dan memilah. Maka yang bisa mengemban amanah ilahiyah ini hanya manusia. Namun ternyata ada manusia yang memang sanggup hingga akhir hayat mengemban semua amanah yang Allah berikan kepadanya, termasuk amanah untuk ibadah selama hidupnya maupun menjadi khalifah, artinya saling menggantikan kebaikan. Namun ada pula manusia yang sudah tahu kalau saya melakukan ini keluar dari esensi tujuan penciptaan, keluar dari esensi ibadah dan khalifah, namun tetap dilanggar karena menuruti hawa nafsu. Lah, manusia yang seperti ini yang mendurhakai, mengkhianati amanah yang Allah berikan, maka disebut oleh Allah zaluman jahula, suka berbuat zalim dan amat bodoh. Bodoh, amanah Allah kok dikhianati, kok disia-siakan, bodoh itu namanya. Amanah untuk taat, tunduk patuh kepada Allah, kemudian dibekali dengan segala sesuatu sehingga bisa membedakan mana yang hak dan yang batil, kok milih yang batil, maka itu zalim dan bodoh. Maka ayat itu kan di ayat 73-nya, liyu'adziballahul munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minin wal mu'minat, kan begitu ya. Hanya orang munafik lagi perempuan, musyrik lagi perempuan, kafir lagi perempuan yang menyia-nyiakan amanah dari Allah, yang menyia-nyiakan amanah dari Allah. Kalau orang yang benar-benar beriman, dia akan jaga betul amanah dari Allah, amanah kehidupan yang Allah berikan kepadanya, amanah untuk menegakkan aturan-aturan dinullah di muka bumi ini, dia jaga betul. Namun orang munafik, baik laki maupun perempuan, orang kafir, orang musyrik, baik laki maupun perempuan, tidak peduli dengan amanah yang Allah berikan. Wa hamalahal insan, insan ini menunjuk kepada semua manusia. Al insanu, ada alif lam di situ, fungsinya lil istighraq, mencakup semuanya. Kenapa Allah tidak sebut wa hamalaha linnas, bentuk jamak dari insan, tetapi langsung Allah sebut wa hamalaha lil insan, biar setiap individu manusia itu sadar betul akan amanah yang Allah berikan. Kalau Allah sebutkan annas, bisa jadi ya, ada manusia yang tidak menyadari, maka biar itu ada penekanan yang kuat, Allah sebut dengan al-insanu, sehingga tidak ada kesempatan untuk manusia, satupun manusia lari dari amanah ini.
Tidak ada kesempatan, karena amanah ini sudah Allah berikan kepada setiap manusia. Sehingga yang merasa menjadi manusia tentu akan bersungguh-sungguh mengemban amanah dari Allah. Kalau ada yang keluar dari ketentuan Allah, berarti dia berkhianat terhadap amanah yang Allah berikan. Maka orang munafik, orang musyrik, orang kafir itu berkhianat terhadap Allah. Karena berkhianat terhadap Allah, menyia-nyiakan amanah yang Allah berikan, maka akan mendapat siksa dari Allah. Berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman akan senantiasa diterima taubatnya oleh Allah. Orang yang beriman, yang menjaga betul amanah kehidupan ini, baik hidup untuk ibadah maupun hidup untuk menjadi seorang khalifah. Seorang khalifah berarti siap saling menggantikan kebaikan satu sama lain di setiap generasi. Maka kita jangan keluar dari amanah ilahiyah ini, karena biar bagaimanapun kita sudah menerima amanah, sudah Allah serahkan pada manusia. Manusia menerima karena manusia dibekali tadi dengan fitrah dan akal sehat, sehingga bisa memilah, melihat mana yang hak, mana yang batil, mana yang mengkhianati amanah, mana yang memegang teguh amanah dari Allah ini. Ya, ada lagi.